Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Batch 4 LVTK UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Keswar Sidi, salah seorang guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Darul Hamidi Nahdlatul Watan Iwan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 4 LPTK UIN Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011113828. Pada hari ini Kamis 29 Januari 2026 akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja dengan materi Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dan selamat menyaksikan, semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal baladi bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Pak Guru, cek kehadiran kalian dulu. Insyaallah semuanya hadir ya. Rima Cahyani, baik Rima Ayuti, Luki Asmayani, Erlinda Pahira, Adelia, Melinda Sukma Dewi, Maulana Febrian, lalu Zakaria Putra, Sania, Farhan Mauladani, Fajar Firmansyah, Hikmah Syawali Muwadhura, Isma Sarah, Muzakir, Ilman Nurul Hakim, Ahmad Mazwin, lalu Ade Mustar, Muhammad Iqbal, Erwin Ardiansyah. Ya baik anakku sekalian, untuk
memberikan semangat kita cinta terhadap negara, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Silakan semuanya berdiri. Wahai bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah, silakan kita duduk kembali. Ya, anakku sekalian, jadi hari ini materi kita yaitu tentang Wali Songo. Anakku sekalian, mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar kata Wali Songo. Kemudian, anakku sekalian, tentunya perlu kita sampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita yang perlu kalian kuasai, anakku sekalian. Tujuan pembelajaran. Ya, silakan dibaca secara pelan. Berapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran tentang Wali Songo, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan, ya, jelaskan pengertian Wali Songo serta perannya dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Kemudian menyebutkan nama-nama Wali Songo secara lengkap dan benar. Yang ketiga, menguraikan metode dakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya, sosial, dan pendidikan. Yang keempat, menganalisis peran dan kontribusi masing-masing Wali Songo dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang kelima, menunjukkan sikap meneladani akhlak Wali Songo seperti toleransi, kebijaksanaan, kerjasama, dan cinta damai kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menghargai keberagaman budaya dan agama sebagai bagian dari strategi dakwah Wali Songo yang relevan hingga saat ini. Dan yang terakhir yang bisa kita simpulkan yaitu menyimpulkan nilai keteladanan Wali Songo yang dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi, sekolah, dan masyarakat.
Itu anakku sekalian harapan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Kemudian anakku sekalian, saya bertanya dulu, ya kira-kira, ya Wali Songo itu apa? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Ya. Orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar ya, anakku sekalian, kita beri tepuk tangan yang meriah, ya. Kemudian ada lagi, silakan angkat tangan. Ada lagi yang lain? Ya. Luki Asmayani. Wali Songo adalah para pemuka agama Islam yang menjabarkan agama Islam di Indonesia. Oke, benar juga ya. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan Adelia. Ya, alhamdulillah. Jadi anakku sekalian, semuanya kalian sudah punya gambaran bagaimana siapa Wali Songo. Insya Allah tidak asing ya, karena ada juga film dokumenter ya yang sering ditayangkan di YouTube maupun stasiun televisi. Kemudian anakku sekalian, Pak Guru akan menampilkan sebuah video, ya silakan disimak dengan sebaik-baiknya, karena dari video ini kalian bisa memetik suatu pelajaran nantinya. Kemudian nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan setelah menonton video ini ya, sekalian. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umat Muslim. Pernahkah Anda mendengar tentang 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa? Ya, kemudian anakku sekalian, kita akan membagi kelompok. Yang Pak Guru sudah bagikan anakku sekalian. Oleh sebab itu silakan kalian rapatkan bangku. Kemudian nanti akan diskusi kelompok ya. Silakan cari temannya sesuai kelompok masing-masing. Ya. Ya, sudah sekalian ya. Saya kira sudah selesai. Ya. Sudah selesai atau belum? Ya, silakan aku sekalian kita persentase. Ya. Persentase. Kalian sampaikan materi kalian dulu. Nah, kemudian nanti silakan kalian tanya jawab. Silakan kelompok yang siap duluan ada? Yang siap duluan untuk maju. Nah, dari kelompok berapa? Ayo maju mas. Apa? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Ditemani.
Silakan 3 orang saja ya, 3 orang. Silakan. Tidak apa-apa. Silakan salam, kemudian sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan dari perwakilan dari kelompok itu akan Mempresentasikan mempresentasikan tentang pelajaran Walisono. Geografi berikan Sunan Gresik, Sunan Ampel dan Sunan Bonang. 1. Sunan Gresik. Beliau dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah ulama yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa. 2. Sunan Ampel. Biasa dikenal dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel keturunan ke-22 Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, beliau adalah putra Ibrahim, Zainuddin Al-Akbar, dan putri Kampa yang bernama Dewi Kandro Bulan. 3. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525. 2. Metode dakwah. Metode dakwah yang digunakan adalah pendidikan sosial, politik, seni budaya, sosial kemasyarakatan. Yang dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Silakan kelompok yang lain. Ya, kelompok 1 silakan. Sampaikan materi yang telah kalian diskusikan. Yes. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Presentasi. mempresentasikan pelajaran tentang wali. Sekian, wali semua. Wali semua adalah sekelompok 9 ulama besar yang berperan dalam penyebaran dan pembenahan ajaran Islam di Jawa pada abad 13 hingga 19. Mereka tidak hanya berdakwah, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam budaya lokal Jawa sehingga ajaran agama dapat diterima dan mudah oleh masyarakat. 2. Alasan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Pendekatan yang sinergis. Mereka menyatakan ajaran Islam dengan tradisi budaya Jawa yang sudah ada, seperti kesenian, adat, istiadat, sehingga tidak menimbulkan golongan besar. Wilayah dakwah Wali Songo secara umum. Jawa Tengah, misalnya Kudus, Demak, Semarang. Jawa Timur, misalnya Surabaya, Gresik, Semarang. Jawa Barat, misalnya Cirebon, Banten. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 ya, silakan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metode dakwah Wali Songo bagi pendidikan, seni budaya, dan sosial masyarakat. Pendidikan. Wali Songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengajaran ulama, seperti yang dilakukan oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri.
seni dan budaya. Mereka memanfaatkan kesenian tradisional seperti wayang, gamelan, dan tembang dolanan anak-anak yang disisipin nilai-nilai Islam yang dipopulerkan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Giri. Sosial kemasyarakatan. Wali Songo terjun langsung ke masyarakat membantu memecahkan masalah kebutuhan dasar yang dilakukan oleh Sunan Muria dan Sunan Granda. 2. Metode. Mengapa metode tersebut mudah diterima masyarakat? Mereka menyentuh kebutuhan dasar dan memberikan solusi masalah di masyarakat, bukan langsung memaksakan ajaran agama yang membuat mereka disukai dan dipercayai. 3. Memberikan contoh menerapkan metode dakwah tersebut saat ini. Melaksanakan upacara keagamaan yang mengakar pada tradisi lokal Islam. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kelompok terakhir. Silakan. Perwakilan 3 orang. Ya, 2 orang bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu, bidang agama, bidang budaya, bidang sosial dan ekonomi. 2, strategi dakwah yang adaptif. Ketekunan dan kesabaran. Pentingnya sinergi antara agama dan budaya. 3, rajin belajar dan menimba ilmu. Seperti Wali Songo, ia memiliki pengetahuan mendalam tentang agama dan budaya mengetahui lainnya. Pelajaran harus giat dalam belajar untuk mengembangkan diri. 2, sopan santun dan analisis. Wali Songo mampu berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat. Pelajaran dapat meneladani sikap sopan santun dalam berinteraksi serta fleksibel dalam menghadapi. 3, berpikir kreatif dalam menyampaikan pesan. Wali Songo menggunakan cara kreatif seperti kesenian untuk menyampaikan ajaran Islam. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sekalian kita tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju. Ya. Biar tidak terlalu menegangkan, kita buat ice break anakku sekalian. Ada 3 gerakan yang saya akan contohkan. Kemudian Iqbal nanti akan mempraktikkan pertama kali gerakan itu dari saya. Kemudian nantinya Iqbal ini akan menepuk pundak yang di belakang, kemudian mempraktikkan gerakan tersebut. Paham? Paham. Ya, pahamnya. Selain Iqbal, hadap belakang. Selain Iqbal, hadap belakang. Ingat konsen Iqbal ya. Konsen dengan gerakan yang akan saya praktikkan. Ya. Itu ya, konsen dengan gerakan yang saya akan praktikkan. Ya. Yang pertama. Yang ini perempuan diam ya, jangan sampai kasih tahu temannya. Yang pertama. Sudah hafal? Yang kedua. Sudah hafal? Yang ketiga. Nah, seperti itu. Hafal?
hafal. Nah, ini ya. Sudah hafal? Nah, yang pertama sekali lagi. Sudah? Yang kedua. Ya. Yang ketiga. Gas. Nah, sudah. Tepuk ada belakang, tepuk pundak temannya. Ya. Ya, sudah. Ah. Ya. Terus. Ulang. Ya. Ya. Ya, sudah paham? Muter. Jangan pakai suara. Ya, silakan. Ya. Sudah? Tiga gerakan ya. Ya, 3 gerakan silakan. Ya, pundak. Ya, praktekkan. Apa mau yang baru? Ya, konsen yang di belakang, konsen. Ini. Terus, jarang-jarang sedikit. Nah, sudah. Ya, tepuk pundak temannya. Ya, silakan. Terus. Ya. Ya. Praktekkan dulu. Ya, coba praktekkan. Pundak, tepuk pundak. Ya, sudah. Tepuk tangan kita semua. Yang paling belakang maju. Paling belakang maju, yang lain duduk. Nah, paling belakang maju. Silakan. Praktekkan gerakan yang kamu dapat. Ya, silakan praktekkan yang didapat. Apa tadi? Apa? Coba. Ya, motor. Yang lain? Ya, yang semula Iqbal, apa itu? Ya, jabat tangan pertama. Ya. Ya, ulang sekali lagi. Pertama, jabat tangan. Ya, jabat tangan. Nah, yang kedua, dada. Yang ketiga, hidupkan motor, kemudian gas. Itu yang sebenarnya, aku sekalian. Itu ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anakku sekalian, jadi untuk materi kita hari ini tentang Wali Songo. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah ada beberapa hal ya anakku sekalian. Saya kira ini kesimpulan yang bisa kita tarik pada materi pada hari ini. Wali Songo merupakan 9 ulama besar ya, yang memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan dan
perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Itu intinya. Kemudian berhasilan dakwah Wali Songo terletak pada kemampuan mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Di Wali Songo itu mampu mengintegrasikan atau menghubungkan ya antara agama dengan budaya lokal. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk materi minggu yang akan datang yaitu tentang tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia. Itu sekalian. Ya, saya kira cukup hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan melapazkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat ya.